Polsek Bosar Maligas tangkap pelaku penganiayaan di Ujung Padang, proses hukum tetap berjalan. Dari Ujung Padang Simalungun, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, Polsek Bosar Maligas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara, menangani sebuah kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang warga bernama Darus Imansyah, 31 tahun, pada Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Kapolsek Bosar Maligas, Ibtu Soni G. Silalahi SH, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Huta 2, Bandar Selamat, Nagori Pagarbosi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, di mana korban terlibat duel dengan pelaku bernama Erdiansyah, 24 tahun, yang juga merupakan tetangganya. Insiden tersebut berawal dari cekcok mulut antara korban Darus Imansyah dan seorang saksi bernama Midin, ayah pelaku Erdiansyah. Peristiwa tersebut terjadi di halaman rumah Midin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, Midin menegur korban terkait dugaan pencurian buah sawit di ladang miliknya, mengatakan, "Rus, kau ada mengambil buah sawit di ladang, kalau memang ada ngomonglah. Kalau sekadar minta uang rokok, kan saya kasih," ujar Midin saat menegur korban. Namun, teguran tersebut dijawab dengan nada menantang oleh korban, yang kemudian memicu cekcok mulut di antara keduanya. Setelah pertengkaran tersebut, Midin memilih kembali ke rumahnya. Namun, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, korban Darus Imansyah datang ke rumah Midin dengan membawa sebilah parang. Dalam keadaan emosi dan langsung menyerang Midin. Midin pun berlari menyelamatkan diri ke dalam rumah, tetapi pertikaian tidak berhenti di situ. Dalam kejadian ini, korban Darus Imansyah, 31 tahun, merupakan warga Huta 2, Bandar Selamat, Nagori Pagarbosi, yang berprofesi sebagai wira swasta. Pelaku penganiayaan yang adalah Erdiansyah, 24 tahun, tinggal di wilayah yang sama dan bekerja sebagai wira swasta. Saksi-saksi yang berada di lokasi pada saat kejadian meliputi Midin, 55 tahun, merupakan ayah dari pelaku, serta beberapa tetangga lainnya. Setelah Midin melarikan diri, pelaku Erdiansyah yang melihat korban membawa parang dan menyerang ayahnya, langsung turun tangan untuk melerai. Namun, upaya melerai ini berubah menjadi duel antara korban dan pelaku. Keduanya terlibat baku hantam hingga korban tumbang. Erdiansyah berhasil menangkis serangan tersebut dan dengan cepat mengarahkan sajam tersebut kembali ke arah korban, yang mengenai kepala dan perut korban. Luka-luka serius yang diderita korban membuatnya tak terselamatkan meskipun warga sekitar berusaha memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit. Kapolsek Bosar Maligas, Ibtu Soni G. Silalahi SH beserta jajaran personel Polsek Bosar Maligas langsung turun ke TKP, tempat kejadian perkara sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, polisi segera melakukan cek TKP, mengamankan pelaku Erdiansyah, serta mengumpulkan data dari korban dan keluarga korban. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan terhadap korban, ditemukan beberapa luka serius pada tubuh korban, antara lain luka pada kening kiri, pelipis kiri, kepala bagian kanan, luka lecet pada leher dan tangan kiri, luka tusuk di perut sebelah kanan, serta luka robek pada telapak tangan. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan keluarga korban untuk membawa jenazah ke rumah sakit guna dilakukan autopsi. Namun, keluarga korban, khususnya ibu korban, Dartik, menolak autopsi dengan mengajukan surat permohonan dan pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga korban. Polisi telah mengamankan pelaku Erdiansyah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden ini. Sementara itu, proses hukum masih berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan, termasuk keterangan dari para saksi yang berada di lokasi kejadian. Kasus ini menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian, mengingat pentingnya menjaga ketertiban dan penegakan hukum di masyarakat. Kapolsek Bosar Maligas, Ibtu Soni G. Silalahi SH, menyampaikan bahwa Polri berkomitmen untuk menangani setiap kasus kekerasan secara profesional, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk selalu menyelesaikan masalah secara damai dan menghindari tindakan kekerasan yang bisa merugikan semua pihak. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam menyelesaikan masalah, dan hukum harus ditegakkan demi keadilan. Sap Muhardi melaporkan. Nggak dipukul, ada bilang nggak dipukul, ada, tapi ini kan udah jelas dia. Seperti nanti